Pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang bagi kita semuanya, rekan-rekan wartawan sekalian. Jadi pada hari ini kami dari Polres Lombok Barat bersama Satreskrim Polres Lombok Barat dan Kapolsek Grum akan menyampaikan informasi kegiatan polisian pengungkapan kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Lombok Barat. Yang pertama yang kami sampaikan yaitu pengungkapan kasus ini terhadap kasus yang terjadi pada tanggal 12 Januari 2021 yang TKP-nya di Jalan Raya Bil2. Kejadian ini adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan, ya. Yang bahasa umumnya bisa saya katakan kasus begal yang terjadi pada tanggal 12 Januari tersebut. Pada kejadian tersebut pelaku merampas atau mengambil barang milik korban, yaitu 1 unit kendaraan bermotor dan barang-barang lain milik korban. Dan pada saat melakukan aksi tersebut, pelaku sampai melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga kira-kira tadi kondisi korban ketika itu yang kita duga bahwa korban ini terkena sabetan beberapa bagian dari benda tajam, ya. Korban mengalami sabetan senjata tajam di beberapa bagian tubuhnya. Kemudian yang berikut yang kami sampaikan di sini, setelah kejadian tersebut tentunya kami aparat kepolisian yang dalam hal ini adalah Satreskrim Polres Lombok Barat bersama-sama dengan Polsek Grum melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa pelaku dari tindak pidana ini. Setelah dilakukan penyelidikan, alhamdulillah kemarin kita telah mendapatkan pelaku dari tindak pidana tersebut. Berawal dari kita melakukan penyelidikan untuk mencari barang bukti. Kemudian setelah barang bukti kita temukan, kita lakukan pendalaman untuk mencari siapa pelaku dari tindak pidana tersebut. Dan pelaku yang saat ini sudah kita amankan, itu ada di belakang saya. Yang pertama, pelaku ini dengan inisial S, umur 32 tahun, pekerja tani, alamat di daerah Praia. Terus kemudian inisial D, dan yang berikut inisial DA, ya. Kesemua ini adalah warga Praia. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku ini melakukan perbuatannya bersama-sama 2 orang temannya yang lain. Jadi artinya dalam melakukan tindak pidana ini pelaku sebanyak 4 orang. Dan 2 orang yang lain kami pastikan sudah kami nyatakan sebagai DPO. Di mana DPO ini identitasnya yaitu inisial KU alias C, kemudian yang kedua adalah NU alias S. Sampai saat ini dan seterusnya terhadap 2 orang ini kita akan terus lakukan pengejaran sampai kita bisa lakukan penangkapan terhadap 2 orang DPO ini. Untuk kronologis
Ya. Jadi ada pelaku yang posisinya sebagai pembonceng pelaku yang lain. Terus kemudian dua orang yang lain itu adalah bisa saya katakan sebagai eksekutor yang menjumpai korban dan langsung melakukan perbuatan pidana tersebut. Setelah melakukan perbuatan pidana, keempat pelaku ini langsung pergi membawa barang bukti dan dijual di daerah Lombok Barat. Jadi demikian. Kami sangkakan pasal 365 KUHP ayat 1 dan ayat 2 ke 1 dan kedua dan keempat KUHP, atau pasal 56 ayat 1 dan ayat kedua KUHP yang ancaman hukumannya adalah 12 tahun penjara. Pelaku yang belum tertangkap ini adalah residivis. Dan informasi lain yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini yaitu adalah dari pelaku yang sudah kita amankan sampai saat ini. Ini salah satunya adalah seorang anak di bawah umur. Itu yang tadi kejadiannya, modus operandi yang dilakukan dari para pelaku ini adalah, yang pertama, pelaku ini merencanakan kegiatan ini di satu tempat, kemudian di TKP pelaku berkumpul di satu titik untuk mengintai siapa korbannya. Jadi setelah mengintai siapa korbannya, kemudian menemukanlah dua orang korban ini, kemudian dua orang dari empat pelaku ini menemui korban dan langsung melakukan aksinya. Yang awalnya pelaku ini menjumpai korban untuk meminta rokok. Setelah meminta rokok, kemudian korban diancam menggunakan senjata tajam, kemudian barang-barang dari korban langsung diambil oleh pelaku.